kalau sudah. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ya, kita akan mulai eh, pelatihan Fortuna. Ini mungkin yang kedua atau ketiga kali ya kita pernah adakan. Tapi saya sangat menghargai kita sendiri terus mau belajar ya. Apalagi ini ada senior-senior saya juga ya, Bu Eka, Ibu Suhu juga nih luar biasa ya, terus mau belajar. Nah, yang batch-batch awal ini semangat belajarnya ya kita patut hargai ya, dan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman ya yang batch-batch baru, bahwa perjalanan kita ini tidak sebentar ya, kita seterusnya berjalan bersama-sama ya dengan keluarga di Play Therapy Indonesia. Saya akan share pelatihan untuk Fortuna. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Saya coba perbesar dulu ya. Oh ini sebentar. Tutup soalnya. Oke. Udah kelihatan ininya, teman-teman? Ya, ya semoga ini bisa membantu kita semua bisa terus upgrade ya untuk memahami Fortuna. Sekali lagi ini hal yang akan kita terus gunakan selama kita praktek play terapi maupun filial play coaching. Ya, jadi ini sebuah sistem yang diciptakan untuk menyimpan data ya, dan kita bisa manage dengan baik dan tersimpan ya di cloud untuk kita bisa akses anytime, anywhere ya melalui website. Jadi kita nggak perlu download apa-apa, tapi dengan Fortuna ya kita memastikan eh, manajemen sistemnya berjalan dengan baik dan aman. Nah, kalau bagi teman-teman yang belum punya, ya saya ini coba kasih sedikit draft email ya, bisa request ya Fortuna by email, atau yang masih kok nggak dapat link pemberitahuan atau belum mendapat ya informasi mengenai Fortuna, bisa langsung email ya. Tapi harusnya semuanya sudah dapat ya karena udah by system ya. Nah, hal yang akan kita lakukan adalah, sebentar saya hilangkan ini yang di atas ya. Nah, untuk yang baru pertama kali mau masuk ke Fortuna, kita perlu buka website. Websitenya playtherapy.org.uk, terus klik Fortuna di bagian kanan. Nanti akan muncul layar seperti ini. Ya, jadi simple. Masukkan alamat email dan kata sandi. Biasanya kata sandi adalah nomor membership kita. Ya, terus tinggal masuk. Kemudian kita akan dibawa ke home. Nah, mungkin teman-teman kalau mau sambil praktek boleh juga ya, langsung tadi ke playtherapy.org.uk, klik Fortuna. Setelah itu langsung masuk ke sign in ya, layar sign in Fortuna, diklik masuk ke home-nya Fortuna. Nah, kalau udah masuk sini, kita tinggal mengisi ya apa saja data-data yang kita mau isi. Nah, mungkin sebagai awal untuk kita yang belum pernah mengisi, kita bisa mengisi My Details. Ya, ini adanya di Home. Klik Home, nanti akan muncul Home dan My Details. Nah, klik My Details, nanti akan ada tombol Add ya. Add ini untuk kita mengisi. Baru kita bisa masuk ke data-data
yang kita mau input. Nah, itu ada nama, nomor handphone, ya, email, alamat kita, ya. Ini bisa kita isi langsung. Ya, jadi kalau kita baru pertama kali isi My Details dulu, nah selanjutnya baru kita ke layar berikutnya, ya. Nah, ini yang biasanya teman-teman mungkin bingung karena Fortuna itu punya sistemnya kita harus mengisi secara order, ya, sesuai dengan order, ya. Jadi kalau kita nggak mengisi sesuai dengan order, nanti kita bingung di ke belakangnya, ya, ada urutannya. Pertama kita mulai dulu dengan location. Setelah My Details, kita start pertama dengan location. Di location ini kita bisa mengisi data lokasi orang-orang, organisasi, supervisor, diri kita sendiri, ya, di location. Nah, ini penting karena ini nanti akan berhubungan dengan urutan yang berikutnya, yaitu kontak, ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ya, soalnya untuk buat teman-teman nggak bingung, ya. Jadi location diisi dulu, itu bisa alamat parent, alamat klinik, ya. Nanti kita bisa pilih kayak klinik itu children center atau school atau apa, ya. Nanti ada pilihan-pilihannya. Alamat supervisor, ya, dan alamat diri kita sendiri. Kalau sudah location, baru kita isi kontak. Ya. Nah, di kontak ini kita lebih detail mengenai nama klien, ya. Bukan, sorry, bukan nama klien, nama orang yang kita isi di location. Jadi orang-orang yang menjadi referrer, ya, kalau itu supervisor, ya kita add kategori. Nah, ini mungkin yang saya mau eh, tekankan lebih lagi, ya, karena di add kategori ini akan sangat menentukan bagaimana kita mengisi selanjutnya, ya. Saya coba ini, ya. Nah, ini saya stop share dulu. Saya share langsung di website langsung, ya, supaya teman-teman bisa lihat. Semoga tidak lemot, ya. Nah, ini dia, ya. Udah kelihatan nggak, ya? Udah, ya? Kelihatan, ya? Nah, ini kontak misalnya, ya. Nah, waktu add, kita klik add. Nah, nanti akan muncul kolom-kolom yang kita bisa isi. Di kolom-kolom ini, ya, ini di kolom pertama location yang harus kita pilih, ya. Jadi kalau kita sudah masukkan data lokasi yang terkait dengan klien, ya, tapi bukan klien, ya. Apakah itu orang tua, klinik tempat, ya, kita membantu klien, supervisor dan diri kita sendiri, baru ini muncul di sini, ya. Nah, seperti gini, ya, misalnya contohnya, ya. Nah, ya, ada terapis misalnya diri kita sendiri, ya. Ada supervisor, ada klinik, ya, di mana kita praktek. Ada referrer, ya, ada orang tua, ya. Ini saya kasih kode-kode juga bisa, mau nama langsung juga bisa. Nah, di location inilah kita bisa, di kontak inilah kita bisa menulis lebih banyak, ya, nama orang tua klien, referrer, ya, tempat klinik kita, ya, eh, nomor kontak, ya. Dan yang paling penting adalah ini perlu diisi. Ini kadang-kadang orang nggak isi, jadi bingung ke depannya. Di kontak kategori ini, add new.
ya. Terus bisa pilih kategori orang kontak yang kita isi ini siapa, ya. Di sini ya ada pilihannya ya. Bisa juga konselor di sekolahnya. Kalau kita bekerja sama ya, kita ada play terapi di sekolah, kita kerjasama sama konselor. Bisa juga ini yang kita coaching ya, kalau kita sebagai filial play coach ya. Atau diri kita sendiri kalau kita sudah certified filial play coach misalnya ya, ada head teacher, tapi kalau orang tua parent ya, kita isi parent. Kita punya supervisor, kita isi supervisor juga. Oh, kita juga misalnya kita udah certificate ya, kita sudah play terapis, ini juga isi dari sini. Kita bisa isi beberapa kategori ya, nggak cuma satu. Supervisor untuk kalau satu saja, super satu. Kalau kita punya dua supervisor, super satu, supervisor yang satu lagi kita isi super dua. Ya itu contoh-contoh aja ya kalau kita banyak supervisor ya. Nah ini dia ya. Untuk yang sudah supervisor, ini juga supervisi bisa ditulis di sini juga nih ya. Eh, Trainee yang kita lagi supervisi ya. Guru kita bisa masukkan ya. Kalau kita masih trainee play terapis ya, untuk yang program diploma, kita masih trainee therapeutic play practitioner, kita tinggal klik. Jadi pilihan kategori ini nanti diperlukan untuk kita mengisi layar-layar atau box-box berikutnya ya. Nah, ini penting banget ya, karena begitu kita klik nanti akan membantu kita muncul lagi ke box berikutnya ya, di kolom-kolom yang lainnya. Nah, oke. Nah, di sini mungkin ada banyak pertanyaan ya. Ini perlu diisi nggak? Ya, ini kan ada banyak kolom ya. Tidak harus. Ya, ini ada kolom-kolom banyak sekali. Tidak harus diisi. Ya, yang penting location, pilih nama, ya. Terus add kategori, ya di sini. Kalau kita sebagai terapis ini bisa diklik juga, ya. Terus di submit. Kalau kita nggak submit, nggak tersave, ya. Kalau sudah disubmit, aman, sudah tersimpan ya dengan baik. Jadi jangan takut data yang sudah dimasukkan hilang ya, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan ya, saya cek dulu. Ada pertanyaan yang lain sampai di sini? Oke, nggak ada ya, nggak ada pertanyaannya. Cuma repost yang ini doang yang kalau belum follow Oke, jangan yang saya lanjutkan ya. Saya mute dulu ya temennya yang ini, suaranya bocor. Saya lanjutkan ke pelatihan lagi. Oke. Jadi sampai di kontak, saya berharap lancar. Setelah itu baru ke klien ya. Nah, jadi data klien nggak ada ya di location dan kontak. Data klien hanya ada di kolom klien ya. Nah, ini sebagai gambaran ya. Pertama, kita add klien kita. Ya, semua data mengenai klien kita bisa masukkan, tapi ada bagian-bagiannya ya. Nah, kalau yang klien saja itu biasanya cuma mengenai intervensinya apa ya. Terus berikutnya ada consent record. Ini yang terkait dengan parent consent yang diisi oleh orang tua ya dan Yudi, ditandatangani. Ya, mau boleh nanya nggak? ya. Gimana, Bu? Itu nambahin klien di mana? Kenapa? Nambahin klien Oh, nambahin klien, add aja, Bu. Klik add. di coba kursornya Pak. Saya agak Eh, ketinggalan tadi kayaknya. di sini nih. Nih, ada kursor nggak? Oh, oke 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 oke. Ya Ya, ya ya ya. Thank you kalau Pak. mengisi, ya selalu di klik add ya. Ya. Karena ini tombol yang penting untuk pengisian data baru ya. Kayak gitu. Klien baru ya.
mengisi data baru. Nah, jadi mungkin saya coba praktekkan ya langsung mengisi data klien ya seperti apa. Nanti saya share juga. Ya, saya coba share lagi. Data klien ini sangat membantu ya untuk kita bisa detail ya tentang klien. Nah, jadi seperti ini ya. Kita klik add. Nah, nanti akan muncul ya box-box. Nah, ini client ID. Silakan berkreatif sendiri ya. Nggak ada aturan baku. Mau tulis kode, ada tahun misalnya, ada misalnya laki-laki atau perempuan ya. Kasih kode-kode sendiri silakan, tapi jangan sampai lupa kodenya ya. Jadi untuk kita bisa mencari dengan gampang ya. Terus client register ini biasanya isi aja PTI ya, supaya nggak bingung. Terus intervention ya, ini bisa pilih. Ini filial play coaching, play terapi individual, therapeutic play ya, yang untuk masih certificate ya, atau play terapi group ya. Ini pilihan-pilihannya. Nah, referral ini hanya muncul kalau kita sudah mengisi datanya di location dan kontak referrer yang add kategorinya referrer. Ya. Responsible ini hanya muncul yang add kategorinya parent ya atau supervisor ya atau terapis nih setahu saya nih ya. Kayak gitu ya. Jadi kalau kita udah isi di kontak ini bisa muncul. Kalau kita belum isi di kontak add kategori ini nggak akan muncul ya. Nah, seperti itu. Nah, client status ini kita bisa pilih, ini ada current yang sedang berjalan, complete yang sudah selesai, ini ada keterangannya, tinggal dibaca aja ya. Jadi belum mulai pun ini kita bisa isi loh. Jadi klien yang belum mulai ya kita bisa isi. Jadi ini ada pilihan misalnya priority-nya ini normal, urgent, crisis atau low ya. Eh, Misalnya prospek klien yang sudah mulai kita interview dulu ya, tapi belum mulai. Ya, ini bisa kita isi. Ya, kalau sudah jadi klien, ini ada data untuk review ya. Ini ada diagnosa secara fisik atau medis. Bisa pilih langsung ya. Nah, seperti ini kalau ada diagnosanya ya. Ada extends lagi ya, berbagai macam ini ya. Keterangan-keterangan kita bisa tambahkan. Tapi kalau nggak mau diisi juga nggak apa-apa kalau memang nggak ada diagnosa kan. Nah, terus juga client type code ini anak, dewasa, dan lain sebagainya. Tinggal pilih. Ya, remaja, ya, orang tua misalnya dia filial play coaching ya. Tinggal dengan siapa silakan dipilih ya. Nah, yang invoice ini tidak harus diisi ya. Nah, kita bisa isi lagi gender, tanggal lahir, ya, terus juga social situation-nya, current social situation, tinggal pilih. Terus kita juga bisa tandai nih, wah ini kondisi sebelum kelahiran gimana, ya. Terus berapa siblings, ya, dia anak keberapa, etnisnya apa. Nah, kalau kita isi, nanti kita mempermudah kalau kita mau riset klien kita. Ya, jadi kalau kita bisa isi sedetail mungkin itu bagus banget ya untuk kemudian kita melakukan riset klien. Ya, jadi saya sangat encourage ini kita terus belajar ya waktu interview kita bisa banyak dapat informasi data yang nanti akan kita bisa masukkan ke Fortuna. Ya, dan jangan lupa ya nggak harus semuanya diisi ya, tapi ingat submit, klik submit. Ya, jadi kalau kita nggak klik submit, apa yang sudah kita isi nanti nggak ke save, ya, tidak tersave. Nah, ini sebagai gambaran ya teman-teman untuk memperhatikan. Ya, jadi itu
data klien yang paling banyak yang akan kita terus isi. Ya, jadi sebenarnya ini shortcut juga ya. Misalnya nih, kita belum punya data-data location sama kontak klien ya, tapi kita sudah misalnya interview klien, kita sudah dapat data sedikit, kita bisa add klien langsung. Tapi yang itunya nggak nyambung ya, yang dengan parentnya ya, dengan referrernya ya, itu nggak nyambung ya. Nah, baiknya memang urutannya tetap location, kontak, baru data klien. Ya, seperti itu kira-kira gambarannya. Saya lanjutkan lagi untuk info mengisi Fortunanya. Ya, jadi itu tadi tentang klien. Nanti bisa ke consent record, itu parent consent. Nanti bisa lanjut ke client episode. Nah, ini mungkin pertanyaan teman-teman, isi client episode semuanya isi satu kalau itu klien pertama kita. Ya, jadi kalau memang itu pertama, please isi di episodenya satu. Nah, coba kita lihat ya, seperti apa pengisian episode. Klik add selalu ya. Nah, karena data kliennya sudah kita masukkan, ini muncul di sini. Ya, jadi urutan juga ya. Jadi kalau kita mau isi client episode, harus sudah masukkan data klien yang di kolom sebelumnya. Nanti terapisnya ya kita pilih sendiri ya, diri kita sendiri. Referennya siapa kalau sudah kita masukkan akan muncul. Episode number isi satu ya, selalu. Referral date-nya, kapan di referral ya. Terus main referral condition bisa diisi. Ini condition description, ini kalau kita mau masukkan ya, further explanation juga bisa. Nah, ini pilihan ya, contributing factors. Nah, intervention kita bisa isi. Ya, sekali lagi, apakah filial, apakah therapeutic play, atau play terapi individual dan grup. Nah, statusnya kita bisa pilih ya, open atau close. Ya, kalau masih aktif, saya pikir kita klik open aja. Ya, kalau yang sudah nggak aktif, kita tulis close atau nggak berjalan lagi ya. Udah selesai ya kliennya. As the queue, ini apakah sudah isi ya, yang pre-nya, post-nya ya, atau belum isi. Jadi sebenarnya kita bisa, kalau udah ada data, kita bisa mulai masukkan ya, sesuai dengan data yang kita miliki. Terus juga bisa lanjut ya ke yang berikutnya, data-data apakah ada spesifik ya diagnosa keterbatasan fisiknya ya, impairment ya. Ini kalau ada datanya silakan diisi. Alergi apa ya. Nah, kapan ditanda tangan concernnya ya, dan ini kita bisa isi ya. Terus setelah itu jangan lupa submit ya. Sebentar nih kayaknya ada, nah ini semua bisa diisi, tapi kalau kita nggak punya datanya nggak perlu ya. Nah, ini lumayan lengkap ya, ini sistem UK ini luar biasa ya. Jadi kalau untuk kita yang masih awal-awal, kita isi data yang kita miliki aja. Tapi semakin kita mengerti, oh ya ada ini yang bisa kita cari tahu ya. Ada ini secara fisik, oh dia ada diagnosa apa enggak, ya kan? Coba aja. Sambil berjalan kita dapat info-info lebih banyak lagi ya dari klien. Ya, ini kira-kira kalau mengisi langsung. Nah, terus ada parent interview. Itu adalah yang berhubungan dengan interview kita dengan klien. Ya, selalu klik add di awal, kliennya siapa sudah ada di dalam data ya. Nah, terus siapa parentnya yang kita udah masukkan di kontak, episodenya satu, interviewnya kapan,
ya, interview stage-nya ini inisial ya. Ini artinya yang pertama, interview awal. Setelah itu review itu interview interim, ya, review dengan orang tua. Kalau udah final, end of therapy episode interview. Ya, jadi teman-teman bisa pilih ya. Nah, ini adalah form interview sebenarnya yang kita isi, dipindahkan ke Fortuna. Ya, jadi semua data yang di form interview kita bisa tuliskan di sini. Ya, ini semua yang ada di form interview parent. Pak Yudi, Iya, sorry, saya mau nanya boleh? iya, silakan. eh itu tadi yang apa yang end interview terus interview awal itu, jadi kita masukinnya satu-satu ya Pak? Apa gimana? Tadi kan ada Iya, pilihannya, itu tahapnya udah end interview atau masih baru awal gitu. Itu kita berarti harus masukin satu-satu ya Pak? iya, masukin satu-satu. Jadi Oh, ketahuan kan? Iya, oh gitu. Jadi pertama baru masukin yang mana dulu, ntar baru bikin lagi, iya, add lagi gitu ya? Atau, iya, oh, oke oke. iya. Thank Jadi you kita Pak juga Yudi. lihat progresnya ya. Kita bisa lihat progresnya juga ya. Oh, Pak oke. Yudi, Thank you Pak Yudi. Iya. berarti nanti kalau buat 2024 sebenarnya memang bisa diisi dari awal aja ya, nggak mesti nunggu akhir tahun bukan sih? Repot banget Oh nih, iya, banyak banget yang diisi. iya. Baru Jadi berasa sebenarnya ketika kita dapat klien baru, kita langsung langsung input isi. ya. Iya Iya, benar-benar. Iya kalau nih nggak saya nanti kita ketinggalan. menumpukan pekerjaan yang Betul membuat betul. kita stres, boleh Ya, dikatakan begitu. Ya, ya, tapi ya. kalau kita setiap satu klien baru kita masukkan, kan sebentar aja kita udah beres kayak gitu ya. Pak, saya mau nanya ya. Dari Ya, Fortuna ini tadi kan ada yang apa tuh, yang input, yang interview gitu-gitu ya kan, ada hope, expectation gitu-gitu ya. Itu bisa ya, kita generate di print nggak sih? Soalnya kan kadang-kadang kalau kita mau buat supervisi kan kita suka lupa ya. Itu interviewnya apa ya, daripada buka file lagi gitu loh. Itu nih ini dari Fortuna ini bisa di generate print gitu nggak sih, kayak ke Excel gitu misal ya. Saya belum pernah nyoba, tapi ada ininya, toolsnya, ya. Jadi di sana kalau mau di itunya. di bagian ini, klik kanan, yang tiga titik ini, klik aja tiga titik ini, udah kelihatan ya. Klik, pilih report. Ya. Mhm. Nah, ya. Nah, Terus nanti eh, ini kayaknya client review atau session activity nih, ya. Itu yang biasanya kita butuh untuk ya, misalnya nih client review ya. Nah, kayak gini, diklik. hmm, hmm. Nah, nanti muncul ya. Misalnya nih ya, kita coba klik ya. Nah, munculnya apa? Nanti tinggal di print. Ya, setahu saya begitu. Jadi kalau kita udah masukkan datanya, nah itu bisa. Kalau kita nggak ada datanya, nggak bisa. Kayak gitu Ya. loh. Ya. Nah, seperti ini ya, contohnya ya. Kayak gitu ya. Nah, ini kalau ada datanya, ya, bisa muncul. Oke, Itu gitu kira-kira. tapi berarti enggak, maksudnya yang menggambarkan misalkan bisa nggak sih kita lihat nih si klien A gitu. Jadi pas kita klik nanti bisa kita generate untuk di print yang munculnya expectation-nya apa, dia udah berapa episode, dia udah berapa sesi kayak gitu loh. Terus SDQ yang terakhir yang sebelum berapa, setengah, terus udah bisa nggak sih kita lihat, maksudnya kayak summarize-nya per klien gitu dari Fortuna ini. Setahu saya bisa. Tapi saya belum Belum hafal ngutip. karena ada perubahan rupanya ya dari yang Oh. sebelumnya. Nah, Tampilannya saya, iya, nah, kalau setahu saya ketemu ada kasih tahu perubahan. ya Pak. Iya, iya, iya. Soalnya kan lumayan kalau mau buat Ya, supervisi nggak pusing, tinggal print iya, aja langsung. report, Iya, print iya. reportnya. Ya, Heeh. ya. Nah, ya, makasih Tapi Pak. nanti Hmm? kalau Bu Ketut ketemu sendiri juga nggak apa-apa, di-share ya ke kita juga. Iya, ini Ya, saya belum, ini saya udah lupa, ya. belum lama, udah lama nggak megang. Makasih ya Pak. Nah, iya, iya, sama-sama. Nah, jadi kan kita bisa terbantu ya dengan ada Fortuna. Kita isi tentang klien, concern, episode,
parent interview, hope and expectation juga ada sendiri rupanya. Ya, jadi kita perlu sabar ya. Ini hal yang kita pelajari untuk praktek kita, tapi kan kita belajar terus ya. Nah, SDQ juga ya. Terus ada yang kalau kita menangani kasus remaja ya, nanti kalau misalnya ada assessment yang berbeda ya, core. Nah, ini client session untuk kita semua. Ya, untuk yang certificate masih trainee, untuk yang diploma masih trainee, maupun juga yang certified, maupun yang sudah play terapis. Ya, ini untuk yang filial play coach. Ya, ada filial play assessment, ada filial ESQ, ya, ada safeguarding. Ya, jadi kalau ada klien kita yang mendapatkan misalnya ya abuse dan lain sebagainya, ya itu bisa kita masukkan di sini. Ya, nah itu kira-kira gambaran ya untuk teman-teman. Kita coba. Nah ini saya teruskan ya. Terus berikutnya supervisor. Supervisor ini data supervisor yang jadi supervisor kita. Ya ini saya coba buka langsung ya. Jadi harus ada, kalau nggak nanti nggak nyambung ya. Dengan nanti begitu Playtrap Internasional ngecek Fortuna kita, kok kayak supervisor nggak ada datanya ya, nanti mereka mempertanyakan ya. Dan supervision log itu juga penting karena nanti apa yang kita pelajari dari supervisor nanti akan muncul di sini juga ya. Jadi supervisor tinggal diklik add ya, masukkan data supervisor ya. Nah ini semuanya ya, nanti akan seperti ini tampilannya, nama supervisor ya, dan harus aktif ya. Jadi yang lagi mensupervisi kita, terus nomor membershipnya ya, kapan mulai supervisi, kalau sudah ending misalnya kita udah certificate, kita ada supervisor yang baru, kita add yang baru, dan yang lama kita ending ya, finishnya kapan supervision. Kalau ada perubahan supervisor, alasannya kasih tahu. Ya, harus jelas. Dan udah pasti harus minta advice supervisor yang sebelumnya, sepakat alasannya, baru request untuk mencari supervisor baru. Ya, seperti itu. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, terus yang berikutnya, your supervision log. Nah, ini akan membantu Playtrap Internasional mengecek ya sesuai dengan laporan kita enggak. Ya, ini tuliskan semuanya ya. Contohnya ya, kalau kita add, kita bisa mengisi data ya. Pertama karena supervisor udah ada ya, kita tinggal add ya. Terus tanggal supervisi ya. Jadi dari supervisi pertama sampai ke 20 misalnya ya, kita masukkan datanya ya. Tipe supervisinya apa? Ada yang mungkin secara grup, ada yang one on one ya. Seperti itu. Tinggal pilih kontennya, isi learning point-nya, isi ya, action. Action ini adalah yang kita lakukan dari apa yang kita sudah belajar, dari learning point. Ya, apa yang kita pelajari itu kapan kita action. Ya, bisa diisi juga. Ya, oke. Nah, ini juga ya, klien yang disupervisi siapa? Ya, jadi bisa detail nih. Ya, kalau kita masukkan, kita akan detail dengan setiap klien, kita akan bisa tahu progres setiap klien juga. Ya, dari yang hasil supervisi ya. Pak, Dan jangan lupa submit. Ya. Pak Yudi mau nanya dong. Hmm. Saya kayaknya lupa deh masukin supervision log saya pas Fortuna Ya. awal kemarin. Ini nih berarti masukin supervision log itu per tahun ya? Nggak harus, ini bisa langsung juga Misal nih, dari supervisi kita. Misalnya misal minggu nih ini kan, supervisi. Hmm. enggak, maksudnya ini kan kita ngisi, ini kan di akhir tahun 2023, berarti kan saya ngisi supervision selama 2023 ya?
Ya, ya, Nah, kalau misal untuk data ini nanti kita buka di Maret 2024, itu eh, supervisi yang di tahun ini tetap ke bawah datanya tetap, ke Tarak. Oh, 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 tetap oke, oke. Berarti tersimpan terus. Nah, berarti totalnya tinggal tambah, 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 tambah ya, gitu ya. ya, ya, tersimpan So, terus. nah ini Nah, kan masalahnya saya supervisi yang 2022 tuh saya belum pernah masukin nih ke Fortuna. Berarti saya nanti input ini dari yang itu ya? 2023 aja. Nanti kalau ada waktu baru mundur, ya. Oh, oke, oke, oke. Ya, 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 jadi memang nggak mudah kan mengisi banyak ya data ya. ya, oke, oke. Daripada kita stres sendiri, mendingan mulai dari hal yang mudah dulu ya. Ya, Iya, saya seperti itu. lupa awal tahun 2023 tuh revalidasi doang sih nggak ngisi Fortuna loh. Lupa banget saya. Nah, jadi sebenarnya ini membantu kita semakin profesional ya. Terus belajar, pasti kita semakin lebih baik ya, mempermudah kita. Bahkan ini mempermudah kerjaan kita sebagai terapis sebenarnya. Ya, jadi melihat kayak performance kita ya, berapa klien ya selama setahun ya, berapa sesi dengan klien itu muncul semua nanti ya. Oke, nah ini supervisi ini hanya untuk yang supervisor ya, sama supervisi log. Jadi yang sudah ambil kelas supervisor akan ada praktek kan dengan supervisi, mempersupervisi supervisi. Nah ini harus diisi. Yang berikutnya adalah yang terkait dengan CPD ya, CPD. Nah, CPD plan itu kalau kita planning untuk ke depan, ya kita bisa isi. Misalnya tahun depan mau ikut apa aja nih ya, ikut course, ikut conference dan lain sebagainya. Nah, CPD log ini yang actual, yang kita ikuti ya di tahun ini ya. Nah, misalnya ini ya ada study for further qualification, saya menyelesaikan misalnya PLP coaching saya, ikut seminar conference ya. Nah, tuliskan tanggalnya ya. Terus saya kasih Fortuna workshop ya. Itu saya dapat CPD juga ya. Ya, jadi kalau teman-teman ikut gerakan Indonesia bermain ya, ikut kepanitiaan seminar conference ya, belajar course, itu kita dapat CPD. Dan CPD itu bisa kita bawa sampai tahun depan. Misalnya nih ya, kita ikut di format course eh, tahun ini ya. Terus kita ikut konferensi. Nah, kan double tuh ya. Kita bisa bawa yang CPD konferensinya ke tahun yang depan. Ya, seperti itu. Nah, untuk tahun ini ya, bagi yang tidak memenuhi 30 CPD, kita dapat kebijakan, tuliskan apa yang kita ikuti. Berapa poin itu masukkan di saat membership deklarasi revalidasi itu di circumstances box. Ya, kita tuliskan berapa CPD yang kita dapatkan ya untuk revalidasi membership. Ya, jadi untuk yang sudah certified dan hanya ikut misalnya seminar ya, konferensi atau GIB, masukkan berapa CPD yang didapatkan ya, seperti itu. Ini CPD kategori ya. Jadi sebenarnya info ini ada di Fortuna juga ya. Nah, misalnya short course berapa CPD, seminar max maxnya berapa CPD ya, satu hari 7 CPD, jadi kalau 3 hari dapat 20 ya. Studi for further qualification dapat 20 ya. Assisting development of others dapat 10 maksimalnya. Working Party Advisory Board nih misalnya kalau saya ikut board PTBI ya, dapat lagi 10. Personal development ini sepertinya kayak review buku dan lain sebagainya ya, itu dapat juga 10 ya. Sebenarnya kita bisa kumpulkan CPD dari banyak ya hal atau kegiatan dan activity ya. Jadi kita bisa memenuhi persyaratan untuk revalidasi. Oke, dari saya itu penjelasan mengenai Fortuna. Silakan ada pertanyaan ya.
Pak Yudi mau tanya lagi. Ya, Terus yang nentuin poin CPD-nya siapa? Berapa-berapanya? kan misalnya konferensi itu 1 hari 7 CPD. Gathering itu kalau per jam itu 1 CPD. Nggak, maksudnya itu keluar sendiri atau otomatis keluar Oh sendiri atau enggak, kita kita ngisi? isi, yang Nah, isi iya, kita. Ya, kita taunya dari mana? Soalnya itu kan nggak selalu harus yang berurusan sama play terapi ya. Kalau misalkan kita ikut workshop berkaitan dengan child development juga, lalu intervensi untuk anak, tapi di luar play terapi itu juga bisa masuk CPD kan sebetulnya? nggak bisa kalau tidak disetujui oleh play therapy Nah, internasional. itu, Jadi semua yang mau dijadikan CPD kita kayak request dulu, ya, mhm, mengajukan. Misalnya nih Bu Airin nih, ya, contoh ya, Bu Airin mau mengadakan workshop, hmm. ya. Nah, workshop itu kita request dulu topiknya, profil pembicaranya, ya, kita sertakan. Nanti mereka approve, ya. Jadi Oh, kalau mau ikut yang dapat CPD, pastikan dulu, ya, oke oke. eh, apakah sudah di-approve oleh Play Therapy Internasional. Karena pendekatannya beda, ya gitu loh. Jadi ya, misalnya story play pendekatannya beda lagi nanti, ya. Nggak berhubungan dan terkait kayak gitu loh. Walaupun ya bagus untuk personal development kita, ya. Tapi kalau mau Mhm. benar-benar yang murni dapat CPD, semuanya biasanya kita ajukan dan di-approve oleh Play Therapy Kalau Internasional. eh, itu juga international conference kayak kemarin kan saya ikut Montessori International Conference gitu ya. Itu kan juga banyak kan workshopnya. Itu tuh bisa dianggap Ya, CPD nggak sih? nggak bisa kalau nggak di request, ya, kecuali Oh gitu. nanti request dulu. Ya misalnya Ketut melalui Bu Elis misalnya, ya, Hmm. info ke Bu Elis, Bu Elis ada acara yang bagus nih, bisa di request nggak ya. Kita coba aja, ya, nanti Oh, kalau di approve ya berarti ketika ada anggota PT Indo yang ikut, ya dapat, misalnya seperti oke itu. oke. Thank you, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ada yang chat saya juga, ada pertanyaan. Minimum apa saja yang harus diisi? Mana yang nggak isi nggak apa-apa. Ya, yang berhubungan dengan form, ya, form-form yang ada di praktek play therapy, filial play coaching itu kita isi, ya. Jadi bisa disimpan di Fortuna. Ya, itu jawaban saya. Silakan kalau ada lagi. Atau ada yang mau membagikan tips, ya, yang sudah pernah menggunakan Fortuna. Ya, ada pertanyaan, kendalanya apa atau tipsnya apa, silakan juga. Dari yang baru-baru, batch baru, silakan kalau ada pertanyaan. Pak Yudi. Ya, silakan, Bu Safir, ya. Ya, jadi saya mau nanya tentang yang CPD tadi. Kalau ini kan sekarang saya masih trainee hitungannya. Itu apakah kita juga harus memasukkan log CPD atau nanti apa yang kita lakukan di tahun ini bisa dimasukkan untuk tahun depan untuk yang CPD tadi? Eh, Masukkan aja, ya. Oh, masukkan aja. Tapi nanti bisa lanjut untuk tahun depan. Kan portfolionya kapan selesai? Harusnya bulan Juni 2024. Nah, ya masih aman. Berarti sampai tahun depan udah oke, ya. Oh, Revalidasi sampai tahun 2025, ya. Tapi oh, setelah itu perlu ikut, ya, tadi apakah activity atau conference, ya, kepanitiaan dan lain sebagainya, ya, oh. seperti Terus itu. kalau kalau misalnya tadi kan katanya harus request ya, request approval. Ya, Ini requestnya melalui Pak Yudi dan Miss Elis atau kita harus email sendiri ke PT UK? melalui saya atau Bu Elis bisa, ya, kita bantu. Oh, Tapi kalau bisa yang terkait, ya, dengan pengembangan personal development play therapy, ya, kayak gitu, ya. oh, jadi Iya, kayak misalnya saya ngasih workshop gitu buat orang tua di sekolah misalnya. Apakah itu bisa juga diajukan sebagai CPD oh, misalnya? kalau seperti itu beda lagi, bukan seperti Oh, workshop yang diikuti oleh terapis, kan, ya. mm-mm, mm-mm. Kalau itu mengembangkan play terapi bisa juga, Oh, ya, itu bisa ada juga. perhitungannya, ya. Nah, Oh, seperti itu, ya.
Tapi seek advice lebih dahulu lebih baik karena sejauh mana ya kita melakukannya ya. Takutnya kita terlalu jauh gitu loh melakukannya, malah nggak baik nanti hasilnya ya. Jadi sebelum melakukan sesuatu seek advice aja itu lebih baik ya kayak Oh, gitu. Kita thank sebenarnya nggak melarang ya, nggak boleh atau gimana, you. harus begini enggak. Tapi seek advice bisa membantu untuk kita mencapai goal kita ya. Kalau itu baik pasti kita support Oke. Ya, ya. thank you, Kak Yudi. Iya ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kita sampai jam 5 ya paling lambat ya. Dari saya sih udah selesai ya. Jam 6 maksudnya, Pak. Iya bener udah selesai Jam 5 harusnya jam lewat, 5. Pak. Pak, ini mau nanya yang di Iya. location itu. Iya. Kan ada kolom di 1, 2, 3, 4. Yang ke-6 itu ada placement organization ya. Ya, ya. Itu gimana sih caranya supaya nggak false tapi true gitu, walaupun mungkin nggak jadi apa, nggak mempengaruhi banyak ya. Iya, Cuma iya, kalau iya. lihatnya true kayaknya lebih enak daripada false gitu. Iya, iya, suhu saya juga sebenarnya ini kebanyakan nih false, tapi ada yang False true ya. ya. Nah, Oh, menurut saya true itu kalau kita udah klik placement organization-nya ada box-nya itu. Yang di sini loh. Suhu udah lakukan nggak? udah. Udah. Nih Hmm. misalnya Berarti contoh. semua harus diklik ya. Iya. Misalnya nih nama kliniknya apa, Su? Misalkan Joy Garden ya. Atau Mahabody Joy deh. Guard Mahabody Mahabody ya. misalkan. Mahabody tulisannya DHI PODHI. ya. Iya. PODH ya. Oke Ya. ya, klinik ya. Nah, Misalnya status in process ya. iya. Location type-nya sekolah apa nih? Primary atau apa? Eh, ya primary deh. Primary ya. Mm-mm. Di Cengkareng, Jakarta Barat Ya, ya. ya, Jakarta Barat. Ya, country-nya Indonesia ya. Mm-mm. Oke, ini di DKI Jakarta. Ya, ini diklik ya, placement Ya. organization-nya ya. Mm. Coba kita submit ya. Oke. Nah, terus tuh Oh iya ya, diklik. ya Oke, oke. harus diklik placement organization ya. Ya. Kalau enggak ya false ya, nggak diklik ya. Kayak Mm-mm. gitu. Oke, makasih Pak. Nah, Pak Yudi mau nanya. ya Misal kita salah input, terus nge-delete gimana? Kalau ini nge-add kan tinggal ini add. Nah, nih, udah lewat. Ulang, ini ulang, ulang. Gimana klik tadi? 3 titik ini di delete ya. Ah. Oh, iya. Iya, iya. Oke, oke, oke. Nah, cuma kalau di klien itu nggak bisa delete langsung ya. Nah, jadi gini cara mengatasinya ya. Ini contohnya kan, ada satu klien saya isi tapi belum lengkap, sudah ke saya nggak sengaja lah, tutup lah submit ya. Nah, ini nggak ada pilihan delete ya. Jadi kita replace aja dengan klien yang baru ya. Kalau udah terjadi kesalahan misalnya ya, ya, ya udah ganti aja data klien yang baru. Jadi nggak ada eh, fungsi untuk delete ya di klien. Ya, seperti itu. Jadi itu otomatis ketimpa pas di submit. Ketimpa, iya. Harus di submit pasti beda lagi ininya, ya. Ah, Hmm, ya. ya, ya. Oke. Thank Nah, you, Pak. kayak gitu contohnya. Ya, itu yang saya coba cari tahu nggak ketemu. Ternyata begitu caranya ya, bukan di delete ya, tapi ditimpa aja dengan data baru ya. Seperti itulah. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Eka udah terbayang, Bu Eka. Ya, nanti saya coba Ya, ya. lagi. Nah, Saya ya. coba. Kalau nggak praktek kita bingung, tapi kalau udah Ya, ngisi, kita step-stepnya kita ikuti, nanti ke belakangnya lancar, ya. ya, ya. Saya coba lagi. Makasih Pak Yudi. Iya, sama-sama. Teman-teman yang lain, ada pertanyaan? Kalau udah ngisi baru nanya kali Pak ntar. Biasanya gitu. Masih
Iya, banyak sekali nanti pertanyaannya kalau udah ngisi. Nah, saya share ini ada frequent Fortuna pertanyaan-pertanyaan ya. Saya coba buka ya. Ini bisa coba kita cek juga. Saya udah kalau nggak salah bagi di grup ya. Ya, Udah. saya udah bagi filenya ya. Nah, ini ya. Tapi ini kan nggak update nih tahun Maret 2022 ya. Nah, misalnya, oh saya nggak bisa akses Fortuna, ada link langsungnya ya. Saya lupa password, gimana resetnya ya. Nah, request password ya. Nanti terima email. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, tadi client record ya. Nah, ini duplikat ya, close the duplicate record atau override ya, replace tadi ya dengan data client yang baru. Nah, ini semua nih. Ini udah nggak berlaku ya karena kita nggak complete declaration form dari Fortuna ya seperti itu. Ya, kita sudah pakai link langsung ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan eh, Fortuna ya. Nah, ada yang sudah nyoba eh, safeguarding training, data protection training nggak yang saya share di grup? Belum pernah ikut tentang safeguarding training dan data protection training. Saya ikut yang PTI lewat Zoom langsung. Jadi saya bisa langsung jawab yes. Kalau teman-teman yang revalidasi membership tapi belum pernah ikut data protection atau safeguarding training, bisa ikut secara free juga lewat link yang saya kasih. Ya, nah itu sangat Link yang membantu. mana, Pak? Nah, Linknya linknya gimana? saya udah bagi di PT Indo. Nanti saya ini share lagi ya. Yang waktu PDF yang waktu itu ya? Saya Eh, Link bukan yang PDF. PDF yang sebelumnya bukan sih? Kalau PDF itu untuk kita menjadi safeguarding kita dan data protection untuk diri kita sebagai terapis ya. Itu panduan kalau kita mau membuat. Tapi kalau ke training beda lagi. Kita harus ikuti trainingnya ya. Contohnya ya. Coba saya share ya. Eh, saya sempat share di PT Indo. Sebentar saya cek dulu ya yang di PT Indo. Nah, ini dia. Saya share itu hari Kamis ya. Hari Iya, seingat Kamis. saya udah, Pak. Saya udah sempat baca tuh apa ada dua file ya kalau nggak salah ya. Safeguarding sama data protection bukan? Itu beda lagi. Itu yang sebelumnya lagi ya. Nah, ini yang mengenai ini nih. GDPR Data Protection Training. Ya, bila sudah pernah mengambil trainingnya jawab yes. Kalau belum, klik link di bawah ini. Ini dikasih link yang free untuk mengikuti trainingnya. Ya, tapi dibutuhkan kecepatan internet yang cukup tinggi karena video. Ya, jadi kalau kita nggak bisa akses bukan berarti linknya salah atau tidak bisa ya, tapi karena internet kita connectionnya speednya rendah ya. Nah, ini yang saya pernah share ya. Nah, kalau yang mengenai yang data protection nama itu beda lagi, itu untuk catatan kita. Karena kita praktek tuh harus ada data protection dan safeguarding policy ya, itu penting. Ya, mungkin teman-teman bingung ya yang mana ya. Saya coba buka deh. Ya, kita Indonesia kita udah punya sendiri ya. Jadi misalnya nih safeguardingnya ya. Saya coba share ya ke teman-teman ya. Jadi update terus ya praktek kita sesuai standar ya internasional. Ya, kita harus paham ya praktek kita ini eh, supaya aman ya, mengikuti hukum ya. Ini salah satunya. Safeguarding Children and Young People Policy ya. Jadi sebagai bangsa Indonesia kita juga udah punya hukumnya ya, child protection ya, tahun
nomor 23 tahun 2022. Ya, ini bisa diisi dan kita jadikan safeguarding di tempat praktek kita. Ya, ini gimana kalau anak mengalami abuse dan lain sebagainya ya. Nah, ini contoh saya siapa? Yudi Hartanto, ya committed ya untuk memastikan anak ya tidak mengalami tadi ya harm dan lain sebagainya ya. Jadi kita punya ya satu panduan, kita tanda tangan ya ini sebagai syarat untuk kita praktek ya yang aman. Ya, inilah kira-kira. Jadi kita bersyukur ya ini kita sudah disiapkan, tinggal kita isi ya nama-nama kita ya dan simpan ini ya di laptop kita ya sebagai safeguarding ya untuk anak. Ada juga data protection. Ya, saya udah pernah kasih juga template-nya di PT Indo ya. Ini untuk memastikan ya data kita aman. Ya, ini contohnya ya. Data protection policy. Ya, jadi seluruh dunia terapis praktek yang diakui secara internasional, mereka harus punya hal ini ya, data protection policy. Ya, makanya ini perlu kita isi ya diri kita ya. Nanti save juga ya. Jadi kalau klien menanyakan ya apalagi klien internasional yang mungkin mereka aware ya eh, bahwa kita ini terapis yang registered atau tidak ya, mungkin mereka akan menanyakan hal seperti ini ya. Nah, ini kita save juga. Saya udah share ya di PT Indo. Jadi kalau mau cari tahu silakan di apa namanya lampiran-lampirannya. Ya, ada data protection, ada Kak, safeguarding. jadi itu tuh Ya, kita cukup cukup ngisi eh, kita kita print apa gimana sih maksudnya itu apa kita ngisi terus kita keep aja maksudnya bagaimana sih nggak ngerti deh maksudnya itu tuh tergantung untuk kebutuhan, Bu. apa dan bagaimana apakah untuk Ya, tunjukin ke placement. tergantung Hah? kebutuhan. Kalau memang klinik kita membutuhkan, ya kan kita udah profesional banget ya, kayak gitu ya. Kita tinggal Hmm. kasih, misalnya Hmm. kita associate di sebuah klinik yang baru misalnya ya. Bu, saya sudah punya safeguarding Hmm. seperti ini, saya sudah punya data protection dalam menjaga data klien seperti ini. Kan beda ya kita ya. Saya registered di Professional Standard Authority. Nah, Saya punya sistem manajemen menyimpan data klien, hmm. Fortuna, Bu, ya. Nah, kalau kita bisa share ini kepada orang ya komunitas kepada mungkin pihak terkait ya pemerintah ini kan nilai plus ya play terapi Ya. prakteknya punya standar Hmm. yang tinggi gitu loh ya kayak gitu nggak bisa sembarangan kita praktek ya jadi kalau Jadi kita kita bisa berarti maksudnya kita cukup yang tadi kan kita isi nama-nama kita, terus kita print, terus kita tunjukin hanya tunjukin ke dia atau kita boleh kasih ke dia sebagai bukti bahwa kita tuh kerjanya begitu gitu loh. tergantung permintaan sih kalau menurut saya sih. Dan kasih di Oh, watermark ya Bu ya supaya ini nggak iya, bisa iya, iya. di disclaimer ya maksudnya jangan sampai disalahgunakan Hmm, ya kayak hmm, gitu ya iya, hmm, hmm, hmm. Iya, oke. oke untuk yang praktek yang butuh semua hal ini kita udah ready kayak gitu loh kalau memang ada tempat placement ya yang minta kita semua hal ini kita udah ready semua ya ya kan kalau kita praktek di luar negeri misalnya ya siapa tahu ya kita praktek di luar negeri kita udah siap ya kayak gitu data-datanya paling tambah asuransi sama tidak ada criminal record itu DBS kalau di luar negeri ya atau di UK ya kita di Indonesia nggak ada asuransi terus kita dapat kebijakan dari Peletrapi Internasional tidak harus ya terus yang mengenai DBS kita cukup mengurus SKCK sebenarnya itu dipermudah ya maksudnya SKCK kan sebenarnya kita mudah sekali mengurusnya cuma harus yang dari luar kota harus ke domisili ya nah dan sekarang kita dapat kebijakan berlaku 3 tahun. Ini kebaikan Literap Internasional. Sebelumnya kan expired kita urus lagi ya, expired urus lagi. Sekarang dari tanggal kita mengurus
berlaku 3 tahun. Selama kita revalidasi masih dalam jangka waktu 3 tahun, kita tidak perlu urus yang baru. Nah, membantu lagi ya. Jadi komunikasi kita dengan Pelita Api Internasional menurut saya sangat baik ya. Bu Elis juga sangat support ya untuk praktek di Indonesia. Jadi kita dapat banyak kepercayaan ya untuk bisa praktek Pelita Api di Indonesia terus berkembang. Ya. Dan filial pre-coaching juga ya. Kita lagi fokus banget ya. Setiap tahun kita ada kelas dan akan ada banyak supervisor yang baru. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau jadi supervisor untuk filial pre-coach terbuka juga ya untuk bisa belajar ya mensupervisi yang masih trainee ya. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman untuk hari ini. Nanti bagi yang ingin mengulang lagi tanggal 17 Januari kalau nggak salah saya akan adakan lagi. Jadi mulai praktek aja, mungkin nanti bisa langsung tanya jawab. Tapi kalau perlu diulang mungkin hanya sebentar saja ya. Dan kita bisa saling mengisi ya. Saya bukan paling jago loh sebenarnya, cuma trial error dulu ya, belajar dari yang lain dulu ya, yang sudah bisa solve problem sampai akhirnya saya bisa semakin memahami ya bagaimana mengisi Fortuna dan bisa membagikannya ke teman-teman. Oke, itu saja ya teman-teman. Selamat sore semuanya ya. Terima Ya, kasih Pak Yudi. happy Terima kasih weekend. Pak Yudi. Ya, Pak Yudi. Thank you, Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi. oh, Pak Yudi. bye. Saya ending ya. Ya, bye.